Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Saputra, NIM 200873414, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan melengkapi tugas laporan diskusi individu. Soalnya yang pertama yaitu apa yang saudara pahami tentang kurikulum. Yang saya ketahui tentang kurikulum yaitu kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu prodi jenjang pendidikan. Kurikulum bertujuan untuk mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Yang kedua, bagaimana pemahaman saudara tentang kurikulum di tingkat satuan pendidikan atau sekolah? Jadi, yang saya ketahui tentang kurikulum di tingkat suatu pendidikan atau sekolah adalah kurikulum tingkat satu pendidikan atau kurikulum 2016 atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik. Artinya, segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Meski terdapat kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan BSNP. Yang ketiga, bagaimana pemahaman saudara tentang administrasi kurikulum pada tingkat nasional dan sekolah? Yang saya ketahui tentang administrasi kurikulum pada tingkat nasional dan sekolah adalah setiap sekolah di seluruh penjuru Indonesia harus melaksanakan kurikulum berdasarkan kurikulum nasional yang telah ditetapkan dan disahkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan bisa menjalankan fungsinya jika seluruh kegiatan di dalamnya dikelola dengan tepat. Administrasi sekolah perlu dikelola dengan baik supaya kinerja institusi pendidikan bisa optimal. Pada dasarnya, administrasi sekolah adalah seluruh proses pengelolaan mulai dari pengendalian, pengurusan, dan pengaturan berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa terlaksana. Untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan standarisasi sistem pendidikannya yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Program tersebut disebut Standar Nasional Pendidikan yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Dalam penyusunannya, Standar Nasional Pendidikan sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan, terarah, dan berkelanjutan, menyesuaikan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global. Yang keempat, yaitu apa saja prinsip kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip umum, terbagi beberapa dalam prinsip. Yang pertama yaitu
prinsip relevansi. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disingkat dengan IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, artinya sesuatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum berarti bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak diprediksi saat kurikulum itu dirancang. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara suatu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, juga antar jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Tenaga di sekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mututnya. Hendaknya digunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, prinsip efektivitas. Keberhasilan suatu kurikulum harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas, karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu ada prinsip khusus. Prinsip khusus terbagi 5, yaitu yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian, yaitu penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Ketika prinsip-prinsip khusus ini tidak terlaksana, maka kurikulum tidak memiliki acuan. Isi atau tujuan kurikulum bertolak belakang dengan tujuan pendidikan, sehingga kurikulum tidak berkembang dan menghasilkan suatu sistem pendidikan yang lebih baik. Yaitu soal yang terakhir, mengapa kurikulum di Indonesia berubah dan kurikulum apa yang dipakai Indonesia saat ini?
Ada beberapa hal yang mendasari alasan berubahnya kurikulum di Indonesia, yaitu yang pertama, perkembangan zaman. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, kita tercatat sudah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, dari kurikulum tahun 1947 hingga kurikulum 2015, yang katanya adalah menyempurnakan dari kurikulum 2013 yang lalu. Hal tersebut dikarenakan zaman yang terus-menerus berkembang dan mengalami kemajuan. Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi secara terus-menerus menjadi tuntutan bagi pendidikan di Indonesia untuk berubah menjadi yang lebih baik. Termasuk penyempurnaan kurikulum sebagai alat yang sangat penting untuk keberhasilan pendidikan suatu negara. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan berkembangnya suatu zaman, ilmu pengetahuan juga ikut berkembang dengan pesatnya. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi di berbagai cabang ilmu, menghasilkan teori-teori baru dan metode-metode baru dalam memenuhi proses belajar mengajar. Hal inilah yang menyebabkan kurikulum sebagai alat yang membuat satuan pendidikan pun ikut melakukan perubahan dalam isi maupun strategi pelaksanaan mengenai sistem pendidikan. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang pesat. Dengan bertambahnya penduduk dalam suatu negara, maka bertambah pula orang yang membutuhkan pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan perubahan kurikulum dengan mengubah cara atau pendekatan kegiatan belajar mengajar yang selama ini digunakan perlu ditinjau kembali dan diubah menjadi lebih baik dan efektif bagi banyak orang. Kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pada tahun ajaran 2013 sampai 2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013. Kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan nomor 60 tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014. Pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester. Satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus, penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Dan sampai sekarang pun kurikulum 2013 masih digunakan di sekolah-sekolah yang telah melaksanakan selama 3 semester. Jadi, itulah laporan diskusi individu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.